Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap kalian hari ini baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa makan yang teratur. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran matematika ya. Siapkan dulu buku-bukunya. Kita akan pembelajaran matematika ini, kita akan menggunakan pembelajaran daring. Oke, sebelumnya apakah sudah siap kalian? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari kalian atau ketua kelas atau wakilnya boleh memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran daring ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Coba sebutkan. Masuk semua, Bu. Ya, terima kasih. Kalian masuk semua hari ini, tidak ada yang izin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, masih ingatkah materi sebelumnya? Materi apakah itu? Ya, materi penjumlahan dan pengurangan matriks. Coba Ibu pengen tahu, apakah kalian masih ingat bagaimana penjumlahan dan pengurangan matriks? Ibu punya soal nih, coba kalian kerjakan. Siapa yang bisa, silakan kalian omongkan lewat daring ini ya soalnya. Adakah yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jawaban P ditambah Q yaitu baris pertama 12, 4, 12, baris kedua 2, 3, 6. Oke, selanjutnya untuk yang P min Q, adakah yang bisa menjawab? Jawaban P min Q yaitu baris pertama 8, 0, min 4, baris kedua 0, 3, 4. Oke, terima kasih. Ya, Ibu senang kalian masih ingat materi sebelumnya. Ibu punya soal lagi nih, yang kedua. Coba kita cek, apakah kalian masih ingat bagaimana cara penyelesaiannya? Cek bis. Ada yang bisa menjawab? Silakan untuk mengungkapkannya. Nilai dari X yaitu 10 dan nilai dari Y yaitu 0. Ya, terima kasih, kita cek jawabannya ya, apakah benar? Ya, jawabannya benar. Oke, anak-anak Ibu, ini pintar-pintar sekali ya. Selanjutnya, kalian tahu nggak sih matriks? Itu sebelumnya kita mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan dan juga jenis-jenis matriks. Kalian tahu nggak tentang jurnal absensi yang ada di BK itu, lalu nilai-nilai rapot kalian yang ada di komputer guru-guru kalian? Kalian tahu nggak sih? Itu adalah salah satu kegunaan dari matriks. Nah, di situ kalian bisa mengoperasikan matriks penjumlahan, pengurangan kalian dan pembagiannya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai atau kita akan mempelajari tentang perkalian matriks dan perkalian skalar pada matriks. Coba perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Coba amati ya, apa yang dapat kalian ketahui atau apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut. Coba salah satu silakan menjawab. Ada 4 paket menu makanan dan masing-masing memiliki perbedaan yang sangat tipis. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membuat suatu matriks dari informasi
yang telah kita dapatkan. Misalkan kita mengambil dari gambar tersebut ya, kita mengambil menu yang paling sederhana. Ada gurami, udang, karedok, nasi putih, dan sambal. Misalkan kita ambil 5 kategori tersebut. Di paket 1 kita mendapatkan guraminya 1, udangnya 2, karedoknya 1, nasi putihnya 2, dan sambalnya 1. Paket 2 gurami 1, udang 1, karedoknya 1, nasi putihnya 4, dan sambalnya 2. Di paket 3 guraminya 2, udangnya 2, karedoknya 1, nasi putihnya 6, dan sambalnya 3. Sedangkan di paket 4 yaitu guraminya 2, udangnya 2, karedoknya 1, nasi putihnya 10, dan sambalnya 5. Di situ kita dapat membuat suatu matriks, misalkan dengan matriks 2x2 atau 3x3. Jadi kita bisa mengambil dari paket 1 dan paket 2, atau paket 1 dan paket 3, atau paket 1 dan paket 4, dan seterusnya. Nah, disitulah kita dapat mengambil sebuah matriks. Oke, untuk pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai sebuah permasalahan. Mungkin bisa kalian jawab permasalahan tersebut, tetapi sebelumnya permasalahan itu akan Ibu sampaikan di Google Classroom yang telah kita buat sebelumnya. Sebelum ke Google Classroom, Ibu akan membagikan 2 kelompok ya. Nah, fungsinya 2 kelompok ini ditujukan untuk pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Jadi di pengumpulan tugasnya itu satu nama di Google Classroom itu terdiri dari 2 kelompok. Misalkan Siti dengan Andi menjadi 1 kelompok. Nah, yang ngirim itu cuma salah satu aja. Oke. Ya, sebelumnya kelompoknya Ibu akan buat sesuai nomor absen deh. Jadi nomor 1 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 4, dan seterusnya ya. Kalian tahu kan nomor absen kalian masing-masing. Oke. Selanjutnya coba cek di Google Classroom yang telah kita buat sebelumnya. Ibu sudah baru saja memberikan LKPD di sana. Kalian download dan kalian buka LKPD tersebut yang berisi permasalahan ya. Ya, di sini aturannya LKPD tersebut dikerjakan individu terlebih dahulu selama 45 menit. Setelah itu ada waktu 10 menit untuk dijadikan dalam satu file ya. Satu file tersebut dikirimkan ke Google Classroom yang akan Ibu buat nanti, yaitu tentang tugas kalian. Nah, sehingga waktunya yaitu 50 menit. 50 menit ini hanya 45 menit untuk mengerjakan dan 10 menit waktunya 55 menit aja deh. 10 menitnya untuk mengumpulkannya. Sehingga di luar dari 55 menit kalian tidak bisa mengumpulkan itu ya. Oke, silakan kalian download Google Classroom tersebut. Sebelum memulai pengerjaan, apakah ada yang kalian tanyakan? Bu, mau tanya, maksud dari boleh maksimal 2 cabang yang sama dengan matriks A bagaimana? Oke, terima kasih yang sudah bertanya. Ya, jadi misalkan kita memilih matriks yang pertama ya. Misalkan dengan angka 223, mulai dari baris pertama 223, baris kedua 145, baris ketiga misalkan 789. Nah, baris pertama itu kita ambil dari misalkan paket yang pertama, baris kedua paket kedua, baris ketiga yaitu paket yang ketiga. Kemudian kita menentukan matriks yang kedua. Matriks yang kedua ini misalkan kita ambil dari paket yang pertama, jadi 223. Baris yang kedua yaitu 145. Baris yang ketiga kita ambil paket nomor 4, misalkan 378. Nah, di situ angka yang sama yaitu di paket pertama dan paket kedua. Nah, di situ maksimal 2 yang sama. Atau boleh juga misalkan di paket pertama itu baris pertama yaitu 123. Paket kedua misalkan mengambil di baris kedua misalkan mengambil di paket nomor 4, 145. Baris yang ketiga mengambil di paket yang nomor 5, 678. Nah, misalkan seperti itu kan
hanya satu yang sama. Jadi maksimal hanya boleh 2, boleh juga nggak sama semua antar tiap baris. Begitu. Oke, dengan menunggu jawaban kalian, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang matriks dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian bisa menyimak video tersebut sambil mengerjakan KPD yang telah Ibu berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini dengan saya Surya Dimas Nata. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS Matematika Teknik yang berjudul Penerapan Matriks pada Keamanan Kode Pesan. Nah, di sini sebelumnya metrik adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Ode suatu metrik adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Nah, di tabel ini ada tabel sandi huruf. Nah, jadi tabel ini adalah pembuatan kode dengan menggunakan pemecahannya menggunakan matriks. Nah, di sini ada tabel sandi huruf, itu ada A sampai Z, yang mana dari A itu menunjukkan angka 1 sampai Z dengan angka 26. Nah, di sini saya menggunakan kode hurufnya itu menggunakan RCCP, yang mana nilai dari R itu adalah 18 dan nilai dari C itu adalah 3 dan C itu 3 dan 16. Nah, maka dapat dibentuk matriks sebagai berikut. Nah, ini matriksnya. Dari kode RCCP ini maka akan dibentuk matriks. Nah, dari matriks itu akan dibentuk lagi kode pemecah, supaya kode pemecah ini, nah dari matrik ini masih mudah untuk dipecahkan. Nah, supaya tidak mudah untuk dipecahkan, maka si pengirim kode akan memberikan bilangan matriks yang mana perkalian itu hanya diketahui oleh si pengirim dan si penerima. Nah, di sini saya menggunakan angka 1, 2 dan 1, 3, yang mana dari 18 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 menunjukkan angka 21, dan dari 18 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 menunjukkan angka 45, dan 3 dikali 1 sama ditambah 16 dikali 1 menunjukkan angka 19, dan 3 kali 2 ditambah 16 dikali 3 menunjukkan angka 54. Ya, waktu sudah mau habis. Silakan kirimkan jawaban kalian di Google Classroom sekarang ya. Ibu akan cek Google Classroom-nya. Baik, Ibu akan tampilkan jawaban-jawaban dari beberapa kelompok. Ini ada sekitar 5 kelompok dan kita akan bahas di sini satu persatu jika waktunya mencukupi ya. Oke, yang pertama yaitu Ibu pilih secara acak kelompok pertama dari sini. Mari kita amati jawaban dari kelompok pertama ini. Apakah ada yang jawabannya berbeda dengan kelompok yang pertama? Jawaban saya kelompok 2 berbeda, Bu, yang nomor G dengan kelompok 1. Oke, ada yang berbeda ini. Mari kita cek dari kelompok kedua, yaitu nama Dani. Kita cek kelompok Dani. Bagaimanakah tanggapan dari kalian?
Ya, perbedaan di sini yaitu pemilihannya. Kelompok pertama memilih cabang 1, 2, 3 untuk matriks A. Kelompok pertama juga memilih cabang dari 3, 4, 5 untuk matriks B. Nah, di sini jawaban yang berbeda yaitu terletak di nomor G dan H. Nomor G untuk kelompok pertama menjawab matriks A dikalikan dengan matriks L tidak dapat dilakukan karena bentuknya tidak sama. Mungkin maksudnya yaitu bentuk perseginya ya, mungkin. Jadi bentuknya misal 3 kali 3 atau 2 kali 2 itu mungkin karena bentuknya tidak sama. Lalu di kelompok 2 itu menjawab untuk nomor G, matriks A dikalikan dengan matriks L tidak dapat dilakukan karena jumlah baris dikalikan kolomnya berbeda. Matriks A berukuran 3 kali 3, sedangkan matriks L berukuran 2 kali 3. Hal utama yang penting dalam perkalian yaitu antara kolom matriks awal harus sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Oke, mari kita amati apakah ada yang berbeda lagi. Jika tidak, kita akan bahas. Untuk perkalian antar matriks, kita lihat yaitu jumlah dari kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah atau banyaknya baris dari matriks kedua. Sehingga misalkan kita memiliki matriks 3 kali 2. Nah, itu matriks A. Kemudian matriks B, misalkan kita memiliki 2 kali 3. Kita lihat banyaknya kolom pada matriks A yaitu 2, sedangkan banyaknya baris pada matriks B yaitu 2. Nah, di sini karena perkaliannya sama, maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Sehingga nanti hasilnya adalah matriks 2 kali 2 hasil akhirnya. Namun ketika misalkan matriks A yaitu berukuran 2 kali 3, sedangkan matriks B berukuran 2 kali 3. Jumlah atau banyaknya kolom pada matriks A yaitu 3 dan banyaknya baris pada matriks B yaitu 2. Nah, di sini angkanya tidak sama sehingga matriks A dan matriks B tidak dapat dikalikan. Itu adalah kata kunci untuk perkalian matriks. Nah, sehingga di sini untuk jawaban yang salah dapat kalian benarkan di kemudian hari atau dapat kalian catat hari ini di buku kalian masing-masing. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Selanjutnya kita coba amati jawaban nomor H dari kelompok pertama. Bentuk matriks keduanya harus sama yaitu 3 kali 3 atau angka kembar 2 kali 2. Ini dari jawaban kelompok 1, sedangkan kelompok 2 jawabannya banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks. Untuk menjawab nomor H ini berkaitan dengan nomor G, sehingga jika nomor G kalian benar prinsipnya, benar konsepnya, maka nomor H juga benar. Coba kita cek di kelompok yang ketiga, kita pilih ya. Oh, ternyata di sini ada perbedaan, itu di nomor F. Kita lihat kembali di kelompok 1 nomor F. Kelompok 1 nomor F ini penyelesaiannya yaitu matriks identitasnya dikalikan 2 digit terakhir nomor handphonenya. Di sini mengambil 10. Identitasnya dikalikan 10 hasilnya, lalu kemudian hasilnya dikalikan dengan matriks A kali B, yaitu jawaban dari nomor E. Di sini didapatkan hasil. Itu langkah step-stepnya ya. Lalu untuk di kelompok kedua kita lihat jawaban yang F. Jawabannya F, oh langkahnya sama dengan di kelompok yang pertama, yaitu matriks identitasnya dikalikan digit nomor handphonenya yaitu 3, sehingga didapatkan matriks tersebut kemudian dikalikan matriks A kali B, sehingga hasilnya seperti berikut. Lalu kita lihat
nomor handphone yaitu 02. Matriks identitas ketika dikalikan dengan matriks dengan angka berapapun, misalkan matriks A, maka hasilnya akan tetap dan sesuai dengan matriks A, sehingga didapat hasil dari jawaban nomor F ini dilakukan dengan perkalian skalar antara 02 dengan matriks hasil dari E, yaitu matriks A kali B. Oke, langkahnya di kelompok yang ketiga ini nomor F yaitu perkalian skalar antara nomor 2 digit real nomor handphone dikalikan matriks A kali B sehingga didapatkan matriks A. Nah, di sini ini adalah sebuah mungkin sebuah pemahaman kalian tentang matriks identitas. Berapapun angka perkalian skalarnya dengan matriks identitas, maka berapapun perkalian matriks dengan matriks identitas, hasilnya adalah perkalian matriks itu sendiri. Nah, karena matriks identitas itu adalah dengan ukuran 3 kali 3 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ketika dikalikan dengan matriks yang lainnya, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Jadi kurang berpengaruh untuk matriks identitasnya, sehingga dapat langsung dilakukan dengan perkalian skalar. Ya, terima kasih bagus dari jawaban kelompok 3. Nah, di sini dapat kita ketahui kan bagaimana siapa aja yang berbeda. Oke, dari pembahasan kelompok tersebut Ibu rasa cukup. Ibu ingin tanya bagaimana kesimpulan pembelajaran hari ini? Syarat perkalian yaitu banyaknya kolom harus sama dengan banyaknya baris matriks Apakah lawan. ada yang lain yang ingin menyimpulkan? Perkalian dengan matriks identitas akan menghasilkan matriks yang sama dengan yang dikalikan. Lalu, adakah yang lain? Ya, sudah itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kurasa cukup. Oh ya, untuk tugas mandirinya, Ibu akan memberikan penugasan di Google Classroom. Tunggu saja ya, dan lihat di Google Classroom. Tetap lihat di Google Classroom untuk penugasannya dikumpulkan minggu depan. Itu individu ya untuk penugasannya. Oke, untuk materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih tetap dengan matriks. Kita akan membahas tentang determinan matriks. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa kerjakan semua tugas-tugasnya ya. Terima kasih, Ibu akhiri.